Selamat pagi, jemaat Serafim, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita Allah itu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu pagi ini kita ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Puji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, itu dia menyampaikan satu kesaksian bahwa dia itu diundang dalam satu ibadah ucapan syukur. Dia diundang oleh seorang anak Tuhan dan posisi dari jemaat yang mengundang itu ada di Pulau Bali. Sebagai gembala yang baik ketika diundang, maka dia berangkat. Nah, dari jemaat yang tinggal di Bali yang mengundang dia memfasilitas semua akomodasinya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Sampai di Bali, dia bertanya-tanya, hamba Tuhan ini bertanya-tanya, ini dalam rangka acara apa? Karena dia itu cuma diundang saja. Intinya dia datang menghadiri ibadah ucapan syukur. Tetapi ucapan syukur dalam rangka apa itu dia nggak tahu. Tetapi dia jalani semuanya itu. Dia tiba sampai di Bali, istirahat satu malam, besoknya hadir dalam ibadah ucapan syukur itu. Sudah mau ibadah dia belum tahu dalam rangka apa ibadah syukur itu diadakan. Nah, ibadah itu berjalan sampai pada akhirnya tuan rumah yang mengundang, yang mengadakan ibadah syukur itu memberikan kesaksian. Dalam ibadah kesaksian itu, di saat itu hamba Tuhan ini baru tahu bahwa kenapa acara itu diadakan. Karena ternyata besok itu adalah hari terakhir dari jemaat itu bekerja di satu perusahaan karena besoknya dia akan di PHK. Secara manusia ini nggak masuk di akal. Mau di PHK kok mau mengucap syukur. Mau kehilangan pekerjaan kok mau mengucap syukur. Tapi itu yang terjadi, ini fakta. Tetapi itu tidak salah. Karena itu firman Tuhan. Itu Alkitab yang mengajarkan dia sehingga dia seperti itu. Karena kita tahu semua dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 18 ya, saya bacakan untuk saudara. 1 Tesalonika pasal 5 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam tulisan yang lainnya berkata begini, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Jadi orang yang bersatu dengan Kristus itu adalah orang yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun itu harus mengucap syukur. Karena di balik semua apa yang Tuhan izinkan itu ada pesan Allah. Saya selalu berkata ada message-nya Allah, ada keinginan Allah, ada kehendak Allah yang Allah akan nyatakan di dalamnya. Mungkin apa yang kita hadapi saat ini itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan berat secara manusia. Tetapi Alkitab berkata mengucap syukur. Karena ada hal-hal yang baik yang akan kita temukan ketika kita belajar untuk mengucap syukur. Karena kekuatan kita orang yang benar itu adalah ucapan syukur. Ya kan Alkitab sudah berkata, kan firman Allah berkata bahwa orang yang bersatu dengan Tuhan itu, orang itu akan selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Jemaat Serafim, jemaat yang diberkati Tuhan. Penuhilah atau hiasilah hari yang baru ini dengan apa yang namanya mengucap syukur. Karena kalau kita mengucap syukur, itu adalah satu kekuatan yang dahsyat dari kita untuk mampu menarik simpati dan perhatian Allah supaya Tuhan menolong dan memberkati hidup kita. Sebab itu jangan pernah berhenti mengucap syukur. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, belajar untuk mengucap syukur karena itu kekuatan kita untuk menggugah hati Allah supaya hari ini hidupmu diberkati Tuhan. Belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.